Banyak lagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang lain. Kalau Islam itu mereka dan tidak enak kalau saya rasanya ingin balik aja. Ya nanti tergap HP saya itu, ya saya jual pakai korban. Tapi itu memang target untuk penyesuaian teman-teman jamaah pas kita keluar. Mas Herianto di Bima ya? Sumbawa. Di Sumbawa ya? Nah, terus berapa jam itu? Sekitar 8 jam. Jauh ya? 8 jam. Tapi ini nanti habis selesai pagi langsung boleh ke pondok? Ya. Enggak ke dulu? Enggak ke Bima dulu? Enggak. Langsung ke pondok. Sebelumnya sudah mondok memang dari sana, dari Kerincing? Ya awalnya di Payaman. Oh di Payaman dulu ya? Dari umur berapa mondoknya dulu? Umur 17, 18, 19, ya sekitar 16, 17. Oh, sudah 4 tahunan di sana ya? Ya. Saya dulu tinggal di Sudirman. Tapi salam saya, kalau ada dengar namanya Pak Supri atau pokoknya orang-orang Sudirwaras sih, kasih tahu salam saya, karena saya 4 tahun nggak tinggal di sana. Di Sudirwaras, Sukerjo, kemudian di Uleri, kemudian di Candiroto, kemudian di Secang. Saya kan dulu di Kerincing boleh masuk. Alam saya nanti sama seperti itu. Ada Pak Supri, ada Pak, dulu dia masih jadi pelayannya dulu. Ada Pak Udi namanya, yang bikin beduk itu. Sana. Tahu lah pokoknya orang Ngadir Jos itu banyak yang tahu. Di sana saya merantau dulu 4 tahun saya di sana. Sehingga saya tahu Kerincing. Saya sering hadir di markas. Di Sindoro dulu saya tinggal. Sampai Lombok 2004. Nah, itu. Kemudian saya berangkat ke Kalimantan. Ketemu sama Ustadz Lutfi. Nah di Kalimantan 7 tahun. 7 tahun. Rantau terus. Yang jelas, jadi kalau kita jadi orang dakwah, jadi dai-dai Allah ini, ibaratnya kita ini kalau botol kosong dilempar kemana aja pasti akan ketemu sama minyak wangi. Kalau kita jadi dai Allah, dimanapun kita dilempar pasti akan ketemu dengan kebaikan. Kalau kita jadi dai Allah, orang kan mau ke Malaysia, mau kemana bingung, harus paspor, nanti sampai sana dapat pekerjaan apa enggak, bisa makan apa enggak, mesti yang dipikirkan begitu kan. Kalau dai ini Masya Allah, ibaratnya jadi botol kosong aja, dilempar cuing, langsung jatuh di sungai, larut ke laut, pasti ketemu sama minyak wangi. Itu ibaratnya kalau kita dakwahin kan tenang, tidak ada bingung-bingung. Luar biasa, kita syukuri kita hidup dakwah. Kalau Bang Sudir ini berapa lama sudah keluar? Dari 3 bulan lebih ya. 3 bulan? Iya, masuk 4 bulan. Ini kalau boleh nih, kalau boleh tahu, tidak keberatan kan? Kita nanya ini. Dulu awalnya di mana? Tinggalnya sekarang di mana? Di Singgigi. Di Senggigi ya? Nah, sepi di Singgigi, baru balik lagi ke rumah. Ke Batu Layang? Ya, Di sini ya? di sini di rumah di Tanjung Bias. Tanjung Bias. Terus apa namanya? Yang ngajak pertama ya? Yang ngajak ada teman dari sini, dari rumah yang ngajak saya. Coba dia keluar dai, dia bilang, daripada kamu tidur aja gini-gini terus, dia bilang. Nah, daripada kamu jual ini jual itu kan, nanti kamu yang ketangkep, dia bilang kan. Iya. Emang itu sehari-hari saya begitu dah, jual itu di rumah. Sabu apa ganja dulu? Sabu. Nah, ditariklah saya sama ini, ada Pak Roni namanya. Iya. Ya, Pak Roni mantan tentara itu. Iya. Dia yang tarik saya, dia yang ajak saya bilang begini.
Besok udah baruan saya bilang begitu. Belum ada. Bingung-bingung sudah ikut aja 3 hari dia bilang. Makanya saya ikut 3 hari. Dijemputlah saya lagi sama teman itu, sama Bayu. Bayu namanya juga teman itu satu. Ayo Der dia bilang. Jadi kan kamu ikut. Kemarin Samri ke sini dia bilang, dai Sulawesi itu. Dia yang sana. Baju saya enggak ada ini, enggak ada jubah saya ini, saya bilang begitu. Alasan aja itu. Nah, pergi udah kamu, yuk ya gituin. Saya enggak ikut, saya enggak ada baju saya bilang gitu. Ada baju di rumah sana Der, dia bilang kan. Saya ambilin ya, gitu. Enggak usah udah. Saya ambilin, coba udah dulu, dia bilang. Kalau kamu enggak suka pulang, dia bilang. Oh ya sudah, mau saya coba kalau ada baju saya gituin. Betul diambil, betul diambil saya baju itu pulang. Hujan-hujan dia pulang ke rumahnya. Waktu itu hujan, pulang ke rumahnya. Kasih saya baju. Mandi hujan dulu ya, yuk saya gituin. Nanti kita berangkat, bilang gitu. Ikut dah mandi hujan kita mandi. Mandi hujan dulu ya, ikut dah mandi hujan. Kepingin dia lihat saya ini, ya, pingin dia lihat saya ikut dai. Ya udah bilangnya ini Bayu nih. Betul. Mandi kita nih hujan-hujan di pantai. Ayo udah Der, jalan udah berhenti hujan nih dia bilang. Iya, mau anu dulu. Mandi lagi saya gituin. Mandi, bilas kan? Mau bilas. Langsung diajak ke anu Melase itu. Nah di Melase saya di Taskil sana sama jamaah Sulawesi itu. Di Taskil. Terus mau keluar berapa hari ini dia bilang. Mau motan tuh kan? Mau keluar berapa hari ini ya, enggak ngerti kan dulu tuh mau keluar berapa hari ini Bang gituin saya. Enggak tahu ini saya diajak ini sama Bayu ini saya bilang kan, saya enggak tahu saya diajak ini sama Bayu saya bilang. Kalau mau keluar nanti dikasih hidayah namanya. Ya nanti dikasih hidayah itu sama Ustaz Farhan kan? Ya. Jadi ya. Iya udah saya bilang begini, tapi saya mau coba dulu ini 1 hari saya bilang. Oh ya bisa saya bilang kan. Enggak bisa tapi 1 hari ini Bang saya bilang. 3 hari aja dia bilang. Kalau nggak tahan nggak bisa, belum pulang dia bilang kan. Ya udah saya coba saya gitu ya. Terus kasih pandangan sama Ustaz itu. Begini. Tapi nggak bisa masuk, nggak bisa nyimpen di kepala saya itu. Biarpun dia ngomong nggak bisa nyimpen. Waktu pertama keluar, itu hari pertama itu pengen balik terus kan? Iya. Hari kedua gimana? Hari kedua pengen balik juga, ditelepon terus ini saya sama teman. Woi, ditelepon terus. Yo kamu di mana ini? Kita udah kumpul-kumpul nih, dah bilang teman itu. Saya mau jemput sudah kamu ini sekarang, gituin saya. Langsung saya matiin, dia bilang Bayu itu matiin HP itu, bilang itu. Terganggu kamu kalau kamu ikut berdai, dia bilang. Kalau kamu masih pakai HP, gitu. Terus hari kedua, terus malam kan? Ada nggak rasa tenangnya waktu? Nggak bisa tenang, saya itu begini saya. Terus hari ketiga gimana? Masih juga? Masih begini, nggak bisa tidur. Hari keempat, hari ketiga itu udah mulai enak saya itu. Iya, hari ketiga itu udah merasa enak. Terus mulai memutuskan untuk bisa ngambil masa lebih lama itu setelah 3 hari itu? Ya setelah 3 hari ketemu sama jamaah anu itu Sulawesi. Dia yang ajak saya, ada namanya siapa? Nggak, yang pulang duluan tuh. Hendra ya, sama Hendra ketemu. Lagi dah tambah masanya nanti gampang itu masalah uang, dia bilang kan. Gampang itu dia bilang. Saya mau pulang dulu ini, saya bilang gitu. Saya tidak enak kalau saya tidak pulang, ini harus pulang, saya bilang kan. Gimana nanti saya balik, saya gitu ya. Dikasih saya pulang dulu. Diantar saya ini sama Samri. Diantar gitu, tidak enak saya di rumah ini rasanya. Pengen balik aja. Ya nanti terganggu saya lagi kan. Balik begitu langsung saya jual HP saya itu. Ya saya jual pakai korban lah kan. Terus habis 3 hari itu udah langsung putuskan aja untuk lanjut? Iya, langsung lanjut 40 hari itu. Sahabat Priti Hasil, alhamdulillah kita baru saja ngobrol dengan Mas Haryanto, Mas Heri ya? Mas Haryanto dari Bima ya? Dari Sumbawa, Masya Allah. Kalau Mas Hari, alhamdulillah dia sudah masuk hampir berapa tahun jadinya mondok? Hampir 3 tahun mondok di Kerincing, Jawa Tengah. Itu kemudian alhamdulillah kita sama Bang Sudirman. Itu kita bersyukur kenangan beliau ketika awal mulai keluar 3 hari ini. Jadi keluar 3 hari itu tidak ada dalam hadis dan tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi itu memang target untuk penyesuaian otak kiri, otak kanan.
melatih emosional kita. Artinya hubungan perasaan kita dengan sesama teman-teman jamaah pas kita keluar. Dan di hari pertama kan tidak kerasan, hari kedua ya masih tidak kerasan. Tapi secara ghaibiyah ya, ajaib. Di hari ketiga itu langsung dirubah oleh Allah. Dan itu sudah menjadi lazim itu. Di hari pertama kedua itu orang kerasan, tidak kerasan, mau pulang, mau balik, banyak pikiran. Itu yang pertama. Tapi di hari ketiga itu mesti wajib pokoknya ada kesan. Tentunya kesan itu akan datang apabila kita ikut tertib pas kita keluar itu. Tapi kalau enggak tertib, makanya dianjurkan bagi pemula yang mau betul-betul berhijrah, mau keluar di jalan Allah itu HP itu dimatikan. HP itu dimatikan karena apa? HP itu ibarat ular tadi. Ibarat ular kalau dalam kisah Nabi Musa itu. Dia akan mematok kita. Karena kita ini banyak urusan dengan HP ini. Tapi ketika kita matikan selama 3 hari, nanti Allah yang atur dia itu urusan-urusan kita itu. Dan sekarang kesannya gimana? Mulai tenang kan? Enak. Nah, waktu disampaikan sama Mas Sudirman itu nanti mau dikasih hidayah gitu kan? Waktu itu paham enggak maksudnya? Paham. Dalam perasaan Mas Sudirman itu hidayah itu apa kemarin? Ngerti juga dulu. Enggak ngerti. Mungkin ada juga yang tidak paham kan, nanti kamu akan dikasih hidayah gitu kan. Pengertiannya salah, dikiranya perempuan namanya hidayah, dikira janda gitu kan. Ada yang gitu kan. Pokoknya sabar 3 hari, nanti dapat hidayah, kamu dikasih hidayah gitu. Pikir, oh, insya Allah katanya. Semangat dia langsung itu. Itu setelah 3 hari itu baru dia paham. Hidayah itu ketenangan batin di dalam menerima petunjuk cara hidup sesuai Al-Quran. Itu hidayah, disangkanya janda namanya hidayah gitu kan. Tapi alhamdulillah itu. Nah, sekarang artinya sudah syukur ya, sudah bisa dinikmati dan bisa kita hijrah. Itu tidak ada rasa berat lagi sekarang. Kalau dulu, kalau boleh tahu ini maaf saja, pakai juga kan dulu. Oh, bisa sampai berapa dulu waktu makainya? Saya nggak pernah beli. Nggak beli, artinya tapi kadarnya itu sampai berapa gram, berapa? Sampai dia setengah gram. Setengah gram 1 hari ya. Itu harga setengah gram 1 hari itu kalau Setengah gram itu sampai dia 1 juta. 1 juta ya. 1 juta saya dikasih. Itu. Kadang 900. Misalnya 1 hari kita pakai ini ya. Pakai 1 hari, maaf ya. Itu. Maaf ya. 1 hari pakai. Apa tiap hari atau jarak berapa lama itu? Ya kalau kita pakai sekarang kan besok kadang 2 hari 3 hari enggak kita tidur. Oh gitu ya. Kerja terus kita itu. Oh masya Allah. Itu. Paling kalau dropnya nanti itu 3 hari sampai 4 hari tidur. Oh gitu. Harus ngecas lagi Ya, kan. Nah. cas baterai. Sekarang mohon maaf sekali lagi ini. Kalau kita bicarakan itu ada nggak rasa keinginan kecanduannya sekarang ini setelah keluar ini? Alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah ya. Kita syukuri itu, kita syukuri alhamdulillah. Jadi demikian sahabat. Perjuangan seorang Sudirman itu untuk meninggalkan barang yang haram ini luar biasa. Dan banyak lagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang lain. Kalau dulu sahabat mereka meninggalkan mereka berhijrah masuk Islam itu, mereka diajak berjuang oleh Rasulullah untuk memperjuangkan agama ini. Nah sekarang bentuk perjuangan kita adalah meninggalkan satu suasana yang merusak diri kita, fisik kita, rohani kita, otak kita, yaitu menuju perkara yang lebih baik, menuju petunjuk hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ngomong-ngomong nih Mas Agus. Di mana Mas Agus ini? Dari Sumbawa juga ya? Ya. Itu Mas Agus. Tahun baru selesai SMP ya, Jawa Tengah sampai pondok. Memang keinginan sendiri mau untuk pondok ya? Iya. Keinginan sendiri tidak ada paksaan. Kalau Bapak sudah kenal sama jamaah sampai itu Pak? Belum pernah. Oh, belum pernah ya? Ya. Ini Pak, siapa nama Bapaknya? Abdullah. Ya. Abdullah. Abdullah. Ya. Ya. Oh, ya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, Bapak punya anak ini, alhamdulillah sudah ikut jamaah tabligh. Dan luar biasa Bapak ini beruntung, tidak pernah dipaksa, tidak pernah diarahkan, tapi dia sendiri tiba-tiba ingin ikut mondok. Luar biasa. Saya ucapkan selamat Pak Abdullah, mohon doanya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan anaknya Bapak ini yaitu kembali sudah jadi ulama. Amin ya Allah. Alhamdulillah, setelah dia selesai kemarin program 4 bulan jalan kaki, habis ini langsung lanjut ke Kerincing ya, Ya. Mondok di sana. Program apa yang mau diambil di sana? Ambil tahfiz dulu. Tahfiz dulu ya. Masya Allah. Jadi tahfiz Quran 30 juz, setelah itu baru lanjut ke alim. Alim itu insya Allah sudah hafiz, sudah alim. Mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara kita dari jaga niat suci atau cita-cita yang suci mulia ini. Mudah-mudahan kita dijadikan ulama-ulama yang bertanggung jawab dengan agama ini. Jangan hanya sekedar hafal Al-Quran, hafal hadis, kemudian alim, kemudian hafiz, tetapi tidak mau dakwah. Itu hanya duduk menunggu saja, tidak mau turun lapangan. Jangan menunggu seperti air di kolam, mengalir tidak, hanya tergenang, tidak bisa melarutkan sampah maksiat, sehingga akan jadi penyakit. Tapi kalau kita ini harus siap terjun, dan seperti air terjun yang jernih, dengan ilmu Al-Quran dan hadis, serta pengamal sunnah, kita siap turun untuk mendatangi umat, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah Gus ya, kita syukuri. Berarti artinya keberangkatannya untuk gabung sama jamaah tabligh ini untuk mondok tidak ada yang paksa ya. Waktu pertama keluarnya 3 hari dulu sama rombongan mana, jamaah mana? Jamaah Surabaya. Masih ingat amirnya? Amirnya ya masih ingat. Siapa namanya? Supar. Supardi, Superman atau gimana? Superboy? Supardim. Ya Pak Supardi ya. Ustadz Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini alhamdulillah tashkilannya bakalan jadi ulama, mau berangkat ke pondok. Intinya jadi luar biasa. Kesannya waktu keluar 3 hari itu gimana? Awalnya pas keluar 3 hari di taskil kan ada preman kayak sudir. Ya, Masya Allah. Diajak duduk awalnya di masjid itu, selesai Isya diajak duduk di pinggir masjid. Saya bingung, nggak tahu apa saya bilang. Terus saya itu ngomong tentang kebesaran Allah. Terus dia bilang niat keluar 3 hari, nggak saya dengar. Insya Allah saya bilang sama teman-teman itu, insya Allah. Tapi nggak saya tahu artinya itu. Jadi kita bagi-bagi cerita sahabat, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi sesuatu yang luar biasa atau menjadi hikmah yang besar buat kita semua. Bang Rijal itu sudah berapa lama itu kamu sama jamaah tabligh? Ada berapa bulanan? Ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Ya. Ya, 4 bulan. Berarti baru-baru juga ya. Baru-baru. Ya. Jadi yang penting yang jelas, bagaimana kita menjaga diri kita untuk selalu aktif keluar 3 hari, 20 hari, 4 bulan. Karena kalau kita lama-lama di rumah tidak akan terpengaruh juga. Benar. Jadi harus kita tetap ikut dulu dalam musyawarah, ta'lim, kemudian keluar 3 hari setiap bulan. Interval kita keluar di rumah itu 3 hari dalam 1 bulan. 3 hari ini adalah untuk pemula. 3 hari, bulan berikutnya 3 hari, bulan berikutnya 3 hari. Setelah 3 hari selama 3 kali berarti sudah 3 bulan kan? Itu nggak ada dalam hadis, dalam Al-Quran nggak ada. Tapi ini adalah aturan baku dari jamaah tabligh. Nah, tapi ini adalah tahapan-tahapan untuk mendapatkan iman, pembinaan iman atau pembinaan rohani yang benar. Setelah 3 hari baru kita, setelah 3 kali 3 hari, 3 bulan baru kita nyoba 40 hari. Itu ngomong-ngomong maaf aja ya, ini kita agak kepo sedikit. Waktu coba lihat. Apa namanya? Bayarnya berapa dulu waktu? Nggak bisa bayar ini. Nggak bayar. Tapi biasanya kalau kita bayar sekitar berapa ya? Karena kita ini 2 juta, 3 juta. Masya Allah, luar biasa ya.
Itu yang jelas, ini bukan kebanggaan ya. Sebagai tanda kita ini hamba yang bertobat dan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Ada cara dan ada solusinya untuk menghilangkan takut. Yang penting jaga hati dan jangan berbangga dengan takut. Yang lebih bahaya lagi itu adalah orang yang bersih badannya tapi hatinya masih bertato dengan kemusyrikan. Mungkin itu saja sahabat obrolan kita malam hari ini dengan sahabat-sahabat kita ini. Dan ini nggak sengaja, tanpa direncanakan, bayunya kayak dibuat-buat seragam ini. Kopiahnya saya sama Agus sama, jubahnya sama coklatnya, cuma Rijal aja sendiri. Ini sama birunya. Tidak ada rencana untuk buat seragam seperti itu ya. Ya, yang jelas ini semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus perjalanan kami di PTHCL Official Channel bersama dengan Jamaah Tabligh. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Yang ikut keluar di jalan Allah pasti akan diberikan solusi menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.